Oke, kamera. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada rekan-rekan bakal calon legislatif untuk provinsi Sumatera Barat di diskusi pakai enterprise pada malam hari ini. Dan selamat datang kami ucapkan kepada rekan-rekan pers dan pegiat demokrasi Bukit Tinggi yang sudah hadir di agenda kita malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini, kita akan berbicara masalah menebak arah politik milenial di tahun 2024. Karena kita tahu bahwa bangsa ini bisa merdeka tentunya tidak terlepas dari keberadaan kaum muda, yang mana hari ini kita ketahui kaum muda itu bahasa lainnya adalah milenial. Telah hadir di hadapan kita yang sebelah kanan saya, moderator, yaitu Ketua Partai Nasdem Bukit Tinggi, Bapak Asril SE. Dapat kami sampaikan di sini bahwa Bapak Asril juga menjadi anggota DPRD Kota Bukit Tinggi dua periode ya Pak Asril ya, 2 periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024. Dan alhamdulillah kami ucapkan di sini selamat kepada Partai Nasdem yang sudah berniat maju ke provinsi dan meninggalkan kursi DPRD Bukit Tinggi yang akan datang. Karena dengan demikian logikanya di dalam Partai Nasdem terjadi regenerasi anggota dewan. Dalam arti kata 2 periode menjabat kemudian langsung pergi ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, logikanya bagaimana kalau seandainya saya anggap bagi yang sudah di atas 3 periode masih mau ulang lagi di periode yang sekarang, itu otomatis ya kita nilai sendiri lah. Sudah 4 periode masih juga mau jadi anggota dewan di kota yang sama. Ini bagi saya artinya tidak terjadi regenerasi kepemimpinan di internal partai alias gagal. Kemudian juga di sebelah Pak Asril itu sudah hadir di hadapan kita, mantan anggota DPRD Kota Bukit Tinggi periode 2004-2009 ya Bang Eri ya. Oh iya, sebagai anggota ketua KPI periode 2006-2009 maaf ya, juga memutuskan maju ke provinsi dari Dapil 3 Bukit Tinggi Agam dari Partai Gerindra. Dan saya sudah kenal dengan Pak Rinaldi udah lama, dan saya tahu sejauh ini beliau belum menjabat tapi sudah membuat ke masyarakat. Ini yang perlu kita apresiasi. Tepuk tangan buat Pak Rinaldi. Yang di pojok saya, di pojok kanan saya, sudah hadir di hadapan kita yang pakai baju merah. Ini luar biasa. Saya mengenal beliau sebagai pengacara kondang di Bukit Tinggi yang sudah menangani kasus-kasus besar di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat sampai ke Riau. Alhamdulillah saya sudah kenal dia, Bapak ini, Pak Dafrion S.H. bahkan sejak kuliah Pak Dafrion ya. Salam dulu. Selamat datang kepada Pak Dafrion yang sudah bersedia hadir dan juga memutuskan untuk menjadi abdi masyarakat di Dapil Bukit Tinggi Agam dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Bukit Tinggi Agam. Tepuk tangan buat Pak Dafrion. Dan juga tidak lupa kami ucapkan di sini, beliau juga adalah mantan wali nagari Ampang Gadang 2013-2019. Alhamdulillah juga sangat berpengalaman dalam urusan pemerintahan. Di tahun 2020 juga nama beliau masuk
dalam bursa calon kepala daerah Kabupaten Agam. Baik, tema kita tanpa panjang-panjang yaitu adalah menebak arah politik milenial di tahun 2024. Kita tahu bahwa dengan adanya bonus demografi, dengan data BPS terakhir kalau nggak salah peningkatan pemilih usia muda itu bahkan sampai 54%. Nah ini jika tidak di manajemen dengan baik, otomatis itu menjadi potensi yang akan menguntungkan kepada calon yang bisa menarik perhatian dari kaum milenial. Sama kita tahu bahwa apatisme politik kaum milenial ini kan tinggi. Kita sama-sama tahu bahwa partai politik dan politik itu tidak menarik di mata milenial. Nah, pertanyaannya, pertama izinkan kami bertanya kepada Pak Asril SE, sarjana ekonomi ya Pak ya. Kenapa sih ini kaum milenial ini tingkat apatisme terhadap partai politik dan partisipasinya dalam pemilu itu kenapa rendah ini? Kira-kira apa sih penyebabnya? Silakan waktu dan tempat. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada rekan-rekan semua. Kemudian yang kami hormati para narasumber dan hadirin yang kami muliakan, terkait dengan apatisnya generasi milenial ini tidak terlepas dari manuver-manuver politik dan perbuatan dari pejabat-pejabat negara yang pada intinya tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran idealisme yang pada anak-anak generasi muda kita, Gen Z dan milenial, yang memahami dasar-dasar norma, baik itu norma agama, norma hukum maupun norma adat, sehingga beliau kaum milenial dan Gen Z tersebut melihat dinamika politik dan pejabat di negara ini seolah-olah tidak memperhatikan dan tidak melindungi hak-hak mereka sebagai anak bangsa. Dan tentunya bagi kita harus memikirkan bagaimana solusinya, karena kita sadar bahwa kaum milenial dan Gen Z pada hari ini termasuk pemilih yang dominan. Bahkan ada peneliti yang mengatakan bahwa kaum milenial itu mencapai angka 60%. Nah, ini sangat luar biasa sekali. Namun ada juga pengaruh lain dari terjadinya sifat apatis dari kaum milenial tersebut, antara lain sesungguhnya kaum milenial dan Gen Z tersebut adalah kelompok anak bangsa yang posisinya adalah hasil produk transformasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Mereka sangat detail sekali. Mereka memiliki komunitas-komunitas yang sangat komplit, sehingga kita sebagai orang pemerintahan maupun tokoh masyarakat belum mampu, sehingga nanti kita bisa menjadikan kelompok-kelompok milenial ini sebagai warga Indonesia yang mampu dan bisa berkontribusi terhadap Indonesia. Dan kalau itu berhasil, insya Allah Indonesia ini akan menjadi negara adikuasa. Berarti kenapa
milenial itu nggak tertarik sama politik karena kesalahannya dari elit politik itu sendiri ya, Azril ya, benar ya. Berarti ya jangan salahkan orang milenial kalau seandainya kaum milenial itu nggak tertarik sama politik karena kesalahan dari orang politik itu sendiri, politisi ya. Oke, selanjutnya bagaimana tanggapannya Pak Rinaldi? Apakah benar apa yang disampaikan dengan Pak Azril tadi itu bagaimana? Silakan waktu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host Bung Ivan Haikal. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat perjuangan Bung Azril, kemudian Bung Daprion. Tak lupa kami juga mengucapkan selamat bersua kepada para insan pers, kemudian juga kepada seluruh masyarakat yang mencintai hadirnya PAKE sebagai sebuah lembaga edukasi di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Menanggapi apa yang disampaikan host, sesungguhnya kami ingin menyampaikan bahwa apa itu milenial. Ketika kita memahami apa itu milenial, kita akan bisa meraba-raba apa penyebab dari milenial itu apatis terhadap politik. Dari data yang kami dapatkan sesungguhnya bahwa usia milenial ini berkisar antara kelahiran 81 sampai 96. Artinya dia berkisar usia 17 sampai 39 tahun. Nah, tentu kita juga harus memahami bahwa apatis itu sebetulnya bahagian dasar karakteristik dari milenial sesungguhnya. Seperti itu. Namun, ketika kita bicara politik di sini, bahwa latar belakang yang membuat apatisnya milenial, kami bukan menyalahkan tokoh-tokoh politik, tapi dari buku yang kami baca bahwa di antara penyebab milenial ini apatis terhadap politik adanya sikap dan perilaku tokoh-tokoh politik yang tak pantas ditiru, yang tak pantas dicontoh, tidak saja oleh milenial tapi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Apakah itu korupsi, nepotisme, menyalahgunakan kekuasaan dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sini juga tugas partai politik. Partai politik bertanggung jawab kepada apatis atau tidaknya milenial. Bahkan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat kita untuk melakukan edukasi politik. Nah, dalam hal ini kami mencoba memberikan tawaran kepada kita. Apa itu? Kita pakai di sini namanya semacam solusi yang solutif dengan design thinking. Kita coba menjadi diri milenial itu seperti apa milenial itu? Apa yang dilakukannya? Apakah betul negatif dia memainkan gadget itu? Apakah betul tidak ada faedahnya? Langkah yang kedua, kita harus melakukan definisi, mendefinisikan langkah apa yang tepat agar milenial ini tidak apatis terhadap persoalan-persoalan politik. Dan itu juga tanggung jawab kita bersama, termasuk juga tanggung jawab
Bung Daprion, Rinaldi, dan juga Bung Asril dalam hal ini. Setelah itu kita melakukan ide apa yang harus kita lakukan agar milenial yang mempunyai suara 60%, luar biasa, ini mampu dia bergerak, mampu dia secara sukarela menceburkan dirinya ke dalam politik. Artinya begini, suara milenial itu tidak saja dia memilih, tapi juga dia bisa mengakumulasikan siapa yang akan dipilih, sehingga yang dipilih itu mempunyai integritas dalam hal ini. Kemudian yang berikutnya, kita adakan semacam contoh kecil, prototype. Ada semacam katakanlah permainan atau program, sehingga anak-anak kita ini yang merupakan generasi penerus yang akan memegang estafet ini, dia mampu melangkah apa yang akan dilakukannya. Kemudian kita adakan tes, sehingga dengan grand design itu kita bisa memahami apa yang harus dilakukan untuk anak milenial ini, sehingga dia tidak apatis lagi, sehingga suara yang diberikan bisa kepada calon yang berkualitas, sehingga terpilih calon yang mempunyai integritas dan bisa mensejahterakan masyarakat. Baik, terima kasih. Penjabarannya luar biasa dalam ini kan, sehingga sulit saya simpulkan ini, Pak Rinaldi, agak sulit. Oke, selanjutnya kepada Pak Davrion, mic-nya silahkan dipakai. Bagaimana pandangan Pak Davrion ini? Benar nggak nih milenial ini apatis sama politik atau apatis sama politisi? Silahkan dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam Pancasila semuanya. Terima kasih host, dan beliau inilah guru-guru kita ya, orang-orang yang berpengalaman. Dan tadi Abang Rinaldi kan mengatakan yang milenial itu kan kelahiran 81. Karena saya ini kelahiran tahun 80, apa ini Bang? Boleh dikatakan milenial berbicara? Iya. Ya, boleh. Genset ya. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan saya bukan berbicara di sini teoritis, tapi saya berbicara di sini memang hal yang terjadi ya di tengah-tengah masyarakat itu. Kenapa sekarang ini para milenial itu lebih tidak suka ikut berpolitik dan juga ikut partai politik? Karena ini sangat musibah besar di semenjak dari reformasi sampai sekarang ini yang tidak terkendali. Ini adalah sebuah bencana di kiamat politik untuk negara kita, negara Indonesia. Yang di sini para senior-senior politik itu yang pertama sekali memakai paham liberalis ya di dalam berpolitik, paham liberalis, sehingga secara psikologis milenial kita tidak tertarik dengan hal itu. Kenapa? Karena milenial, para senior politik dengan milenial itu sudah jelas aslinya berbeda. Kalau asli senior politik itu adalah asli dari hasil ubi kayu. Kalau asli dari milenial sekarang adalah hasil dari ekspor ya, makanan-makanan bergizi lainnya. Itu berbeda pemahaman dan pemikiran. Itu satu. Yang kedua adalah etika para senior politik sekarang ini boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Kenapa? Banyak sekarang yang bajing-bajing loncat ini oportunis, tidak mengajarkan generasi muda berpolitik yang baik ya, berpendirian yang baik ya, kecewa dalam satu partai ini lari ke partai ini ya kan. Nah, itu adalah pendidikan politik yang tidak benar terhadap milenial sekarang. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga, itu tergantung ketua partainya. Milenialnya S2, ketua partainya cuma tamat SMA, nggak mungkin, bullshit. Nggak mungkin bisa mempengaruhi seorang milenial
sarjana, sedangkan ketua partainya tamat SMA. Itu nggak akan bisa. Justru itu saya dari PDI Perjuangan yang berideologikan Pancasilaisme, saya hanya membiarkan saja milenial ini berpolitik. Kita lepas. Kenapa? Karena milenial nanti akan melihat, ya dengan nuraninya mana yang benar mana yang tidak. Kalau politik kita kemukakan kepada milenial, itu maaf ya. Kalau untuk milenial sekarang ini orangnya cuek, ya, orangnya malahan ya nggak peduli sama sekali terhadap politik. Apa yang terjadi tidak peduli sama sekali. Nah itu kenapa? Karena kita beda teknologi. Kalau dahulu kita tidak memiliki HP, ya kan? Kalau sekarang milenial sudah memiliki WhatsApp, ya kan? Malahan ini maaf lebih tinggi ilmu para milenial ini pada ketua-ketua dan sekretaris partai. Contoh saja untuk IT-nya ke KPU saja anak milenial dicari, ya kan? Untuk IT ke KPU saja anak milenial. Jadi kalau menurut saya, selaku saya kader PD Perjuangan, kita lepas saja milenial. Tidak perlu kita mengajak, kita cari saja jati diri. Kenapa? Karena milenial sekarang ini sudah bisa, yaitu untuk menetapkan jati dirinya, mau kemana pilihannya itu. Yang ketiga lagi ya, yang keempat, yang ketiga, adanya pembodohan. Pembodohan itu seperti sekarang ini yang terjadi itu adalah politik identitas, ya, politik identitas. Ini maaf saja ya, tanda kutip, memaksakan kehendaknya kepada milenial untuk membenci pemerintah. Itu yang terjadi sekarang. Satu, memaksakan kehendaknya kepada milenial membuat hoax dan isu-isu yang tidak benar. Jadi sekarang ini sangat liberal, menghina presiden, menghina wakil presiden, menghina negara, menghina Pancasila, menghina agama, kafir, mengkafirkan, ya, yaitu bergolong-golongan. Nah ini akan merusak mental milenial. Jadi kalau menurut saya, selaku saya adalah kader muda dari Partai PD Perjuangan, kita lepaskan saja. Jangan kita pengaruhi anak muda ini dengan hal-hal yang tidak. Karena beda dahulu dari sekarang. Kalau sekarang kita melemparkan hoax, ya, isu-isu yang tidak benar, itu yang lebih banyak percaya itu 45 ke atas. Yang 45 ke bawah dia menggunakan logikanya. Nah, itu menggunakan logika. Apalagi 30 ke bawah itu anak-anak sudah menggunakan logika sekarang. Sudah menggunakan logika. Jadi itu menurut alibi saya dan hanya kasat mata saya saja, bahwasanya yang lebih percaya dengan isu-isu miring ini itu adalah umur 45 ke atas. Nah, jadi menurut saya kalau sekarang ini, kalau untuk melakukan, ya, mengajak milenial untuk ikut partai politik, jangan racuni pikiran generasi muda kita ini dengan politik-politik yang tidak benar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Baik, saya bertanya satu hal yang menggelitik ini dari 3 narasumber kita, yang paling nyentrik rambutnya yang mana nih? Kawan-kawan apa-apa? Setuju ya, Pak Dafrion ya? Milenial sekali. Jangan-jangan ini strategi untuk menarik milenial, betul atau tidak nih? Jawab. Ya selaku milenial juga. Oke, begitu. Kita di sini kita bebas forum caleg bicara. Silahkan sampaikan visi-visi kita, misi kita. Silahkan sosialisasikan gagasan-gagasan kita terhadap netizen nanti. Silahkan nanti netizen yang menilai. Ini adalah forum demokrasi, kita bebas untuk bicara sesuai dengan tema. Baik, pertanyaan berikutnya kepada Pak Asril. Sedikit tanggapan nih Pak Asril kepada pembicara-pembicara Pak Rinaldi dan Pak Dafrion, silakan. Terima kasih. Ada satu yang saya tangkap kesamaan dari Kakanda Rinaldi dan Pak Dafrion, yang mana beliau berpikir bahwa beliau harus menyamakan diri beliau dengan milenial. Menurut pendapat saya, gaya pemikiran seperti itu keliru.
jauh bedanya. Kita dengan milenial itu sangat berbeda. Kaum milenial, sekali lagi saya katakan, adalah kelompok yang memiliki SDM yang sangat luar biasa. Tadi juga disampaikan Pak Davrion bahwa mereka lebih baik daripada kita, lebih memiliki pengetahuan yang tinggi daripada kita. Itu benar. Oleh sebab itu kita tidak bisa masuk ke ranah beliau, tetapi kita perlu memberi ruang kepada kelompok milenial, yang mana pada hari ini sesungguhnya kelompok milenial itu dia sudah sedang mencari komunitas-komunitas yang sesuai dengan mereka, dan komunitasnya ini sangat banyak sekali dan sangat detail, disebabkan oleh transformasi teknologi dan ilmu pengetahuan. Sehingga kita perlu tahu, perlu memberi ruang. Kalau tadi dikatakan kita beri kebebasan, saya juga berpendapat bahwa anak-anak kita itu perlu kita tarik, perlu kita beri wawasan kebangsaan kepada mereka, bahwa bangsa ini akan kita titipkan kepada mereka. Dan sesungguhnya apabila mereka berjumlah 60%, sesungguhnya mereka lah yang harus menjadi pemimpin kita pada hari ini. Oleh sebab itu, maka ada yang mesti kita pikirkan. Menurut saya salah satunya bahwa kita harus menyampaikan wawasan-wawasan yang lebih smart. Kita perlu menyampaikan kepada anak-anak kita akan mendukung Indonesia ini menjadi negara maju. Bukit Tinggi ini menjadi kota yang maju. Kabupaten Agam itu menjadi kabupaten yang maju. Dengan cara apa? Dengan cara membuka ruang bahwa kita akan naik kelas, yang mana kita seharusnya ke depan memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Kemudian Gen Z dan milenial ini sangat menyenangi sesuatu hal yang baru-baru. Maka dari segi ekonomi saya kira Pak Kakanda Rinaldi sangat memahami sekali bahwa ekonomi kreatif ini adalah satu daya tarik yang bisa kita provokasi kepada kelompok milenial, sehingga kelompok milenial dan Gen Z ini secara pelan-pelan bisa kita tarik menjadi tokoh-tokoh politik. Alhamdulillah sekarang di Nasdem kelompok milenialnya cukup banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ketok tulang. Nasdem akan kita serahkan kepada kelompok-kelompok milenial. Oke, terima kasih jawaban cerdas dari Pak Rinaldi. Kurangan dong semuanya. Kemudian untuk berikutnya, silahkan tanggapi ke Bang Rinaldi kepada pembicara sebelumnya, ada Pak Asril atau Pak Davrion, silahkan tanggapi. Waktu dan tepat. Sebelum saya menanggapi, saya ingin menyampaikan sesungguhnya milenial ini adalah bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Jadi ketika suatu negara itu mendapatkan kemajuan di bidang ekonomi yang diakibatkan oleh lebih banyaknya usia produktif daripada usia tidak produktif. Mana dia usia produktif? Adalah usia 15 sampai 64 tahun. Yang tidak produktif di atasnya, seperti itu. Nah, sehingga kurang sependapat saya kalau kita membiarkan milenial ini lepas begitu saja. Oleh karena itu dari 2015 para
Partai Gerindra yang tempat saya sedang berjuang ini membuat sebuah wadah langsung di bawah komando Prabowo dengan nama Gerindra Masa Depan sejak 2015. Dan sampai sekarang sudah angkatan ke-15 yang terhimpun jumlahnya lebih kurang 5.000 milenial di sana. Sayang kalau dilepaskan. Nah, kita bukan seakan-akan memaksakan cara pikir kita sama dengan milenial. Bukan begitu, seperti yang disampaikan Bu Asila tadi. Tapi kita empati itu menjadi diri dari milenial, bukan memaksakan diri kita, tidak. Nah, konsep dalam politik sesungguhnya kita tahu semuanya, sederhana saja, membentuk manusia termasuk milenial kepada arah yang lebih baik seperti itu. Nah, tentunya sangat sayang sekali ketika milenial ini kita lepaskan begitu saja, padahal yang saya sampaikan tadi, milenial adalah bahagian dari usia produktif. Maka dalam visi dan misi saya menyampaikan mewujudkan Sumatera Barat yang produktif, yang bisa memberi manfaat untuk seluruh masyarakat Sumatera Barat. Dengan apa? Saya sering menyampaikan, ya dengan misi. Misinya apa? Meningkatkan kualitas pendidikan, tegak lurus dengan 6 program aksi dari Partai Gerindra di sini. Tegak lurus sekali. Nah, meningkatkan kualitas pendidikan ini mempunyai ruang lingkup yang sangat besar sekali, dan kita tentu merujuk kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bagaimana bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang di dalamnya ada yang namanya milenial. Maka dari itu kami menyampaikan pada misi kami yang kedua, meningkatkan kapasitas dari UMKM. Nah, itu di dalamnya juga ada yang namanya ekonomi kreatif, dan sudah disampaikan oleh Bu Hasil tadi bahwa pada saat COVID itu ada ribuan lapangan usaha baru, dan itu digagas oleh milenial dengan startupnya. Sehingga ketika kita bisa berkolaborasi, cara pandang yang positif pada generasi ini, kita yakin beliau merupakan SDM kita yang kita harapkan tidak hanya untuk dipilihnya kita umpamanya seperti itu, tapi dia mempunyai kompeten dan bisa diharapkan membawa bangsa ini, membawa Sumatera Barat, membawa Kota Bukit Tinggi, membawa Kabupaten Agam kepada arah yang lebih baik. Tepuk tangan dong semuanya. Ini kayaknya Bung Davrion kena keroyok ini. Kena keroyok. Silakan anggapi narasumber sebelumnya. Kedua, waktu dan tempat. Terima kasih banyak host Bang Asril dan juga Bang Rinaldi. Kalau secara teologis beliau ini 150% benar. Tetapi saya masih ingat pertanyaan host tadi. Apa dasar-dasarnya milenial sekarang berkurang minatnya ikut berpolitik? Jadi yang saya sampaikan itulah dasar-dasarnya tadi. Ada beberapa poin tadi. Kenapa para milenial itu tidak ada berminat di dalam politik? Kalau kita berbicara visi dan misi, 1000 calon legislatif kita kumpulkan, tidak ada visi dan misi yang jelek semuanya. Pasti bagus. Ya kan? Pasti bagus. 1000 caleg, berapa caleg yang ada di Sumatera Barat Bukit Tinggi Agam kita kumpulkan, nggak ada yang salah visi-visi. Tetapi bagi saya sederhana saja. Kenapa? Karena perintah dari PDI Perjuangan itu sendiri adalah wawasan kebangsaan untuk mendapatkan rahmatan di alamin. Kenapa? Karena saya di sini menilai sederhana saja.
Sebenarnya saya calon legislatif ini sebenarnya musibah besar ini, saudara. Kenapa? Karena ini adalah amanah, ya. Seandainya saya menjadi anggota DPRD, berarti siap tidak saya ribuan amanah yang akan saya pertanggungjawabkan. Nah, jikalau amanah ini tidak bisa saya pertanggungjawabkan, maka ini sangat luar biasa akibatnya bagi saya. Justru itu bagi saya menjadi calon legislatif ini adalah musibah besar. Tetapi karena amanah dari partai saya sendiri, PDI Perjuangan, maka saya tetap setia dan patuh dan taat. Kalau untuk visi dan misi saya sederhana saja, sesuai dengan konstitusi. Apa sih fungsi DPRD itu sendiri? Nah, ini juga perlu pendidikan ini diberikan kepada masyarakat. Apakah kita menjadi calon legislatif itu kita akan berbicara tentang pendidikan? Sedangkan pendidikan itu sudah tertuang di dalam RPJM nasional, dan itu mengacu kepada undang-undang pendidikan. Kalau kita berbicara tentang UMKM, apakah kita selalu memanjakan masyarakat? Prinsip PDI Perjuangan itu ada dasar, dan ekonomi kerakyatan itu adalah infrastruktur dan suprastruktur. Itu dasar. Kenapa? Sederhana kita lihat. Gunung Merapi itu sekarang kan sepi. Kawah Gunung Merapi itu sepi. Cuma pengunjungnya mungkin sekali seminggu, ya, anak-anak itu. Kalau kita aspal, kalau kita kasih flyover di Gunung Merapi, berapa ekonomi kerakyatan yang ada di atas sana? Kita ajarkan masyarakat itu yang membuat dirinya ekonomi kerakyatan, bukan kita support dari pemerintah. Kalau ekonomi kerakyatan yang kita support dari pemerintah, ini mau saja nggak laku. Kenapa? Perbankan sudah ada, ya, bank keliling juga sudah ada, koperasi juga sudah banyak, nggak laku kita ngapain? Nah, apakah yang harus kita ajarkan kepada masyarakat? Menjadikan dirinya ini adalah ekonomi kerakyatan. Bagaimana caranya? Jikalau saya nanti terpilih jadi anggota DPRD, ini berdasarkan undang-undang dan ketentuan. Anggota DPRD provinsi itu 5 miliar dana fakirnya. Berdasarkan ketentuan dan undang-undang berlaku nanti, kita lihat kalau ada undang-undang mengatur 5 miliar itu boleh Bapak fraksinya atau komisinya pembangunan fisik, kita sudah membangun jalan aspal itu 5 kilo 1 tahun. 5 tahun sudah 25 kilo jalan aspal. Akan terbangun ekonomi kerakyatan. Belum lagi jalan usaha tadi. Itu satu. Yang kedua, saya akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah negara. Saya akan berkoordinasi dengan pemerintahan lurah. Ini pertanyaannya itu nanti akan saya tanyakan apa yang akan bapak-bapak kerjakan ketika di dewan. Jadi yang saya minta adalah tanggapan dulu nih. Ya, nanti kita tanggapan ini kita sampaikan ini dulu. Nggak bisa, saya mau dengar. Iya. Ini harus tegas, harus adil, ya. Iya. Gini, jadi host, yang akan ditanyakan silakan tanggapin dulu nih. Gitu. Ya, seharusnya host juga memahami. Ini saya menanggapi yang beliau yang berdua kakanda kita ini. Itu yang saya sampaikan tadi. Nah, itu sebenarnya host. Ya, jadi pada prinsipnya karena beliau tadi juga menyampaikan visi dan misi beliau, karena tadi Bang Asir juga menyampaikan visi dan misi beliau, nah saya juga sedikit menyampaikan visi dan misi saya, dan itu termasuk salah satu dari misi saya. Jadi pada inti dasarnya kalau persoalan milenial, ya, sederhana saja untuk milenial ini. Berikan pendidikan wawasan kebangsaan yang sebaik-baiknya untuk para milenial ini. Jangan kita memberikan opini-opini yang tidak baik terhadap milenial ini. Itu saja. Siap. Nah ini ya. Jadi sama-sama kita sudah dengar tanggapan dan jawaban dan tanggapan dari pertanyaan yang kita sudah ajukan tadi. Kemudian untuk berikutnya, ini menarik pada malam hari ini terkait calon presiden. Bung Dafel, siapa capresnya? Ganjar. Pak Rinaldi? Prabowo. Dari Pak Asril? Tepuk tangan semuanya. Ini mantap dipakai. Alhamdulillah. Nah, masing-masing partai punya capresnya masing-masing dan bangga dengan capresnya. Silahkan pilihan ada di kita semua di sini. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ini saya pengen bertanya terkait jika
bapak-bapak duduk dan sampai di kursi kekuasaan DPRD Kota Provinsi, DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Dapil 3 Bukit Tinggi Agam, apa yang menjadi program unggulan yang akan dikerjakan ketika di 2024 berhasil menduduki kursi kekuasaan dan dilantik menjadi anggota DPRD Sumatera Barat. Silahkan sampaikan visi misinya khusus untuk para milenial. Waktu dan tempat silahkan. Baik, terima kasih host. Andai kata Allah memberikan kesempatan kepada kami untuk duduk di DPRD Provinsi, yang ingin kami wujudkan nanti merubah Kota Bukit Tinggi dan kabupaten ini, Kabupaten Agam, menjadi daerah industri. Dalam hal ini yang menjadi pertimbangan bagi kami bahwa sesungguhnya ketika kita ingin membuat Bukit Tinggi ini maju, kita harus mempertimbangkan daerah penyangga, yaitu daerah Agam. Kemudian ketika kita ingin membuat Agam lebih baik lagi, maka Agam juga harus mempertimbangkan perkembangan Kota Bukit Tinggi. Oleh sebab itu, sistem perencanaan antara Bukit Tinggi dan Agam harus dibuat menyambung. Jangan Agam dengan caranya sendiri dan Bukit Tinggi dengan caranya sendiri. Lebih khusus lagi, diantaranya adalah ada 3 hal yang mesti dikaji bersama. Yang pertama, sistem transportasi, yang mana antara Bukit Tinggi dan Agam harus dikonsep sistem transportasinya menjadi satu, sehingga biaya dari Bukit Tinggi ke Agam, dari Agam ke Bukit Tinggi itu tidak terlalu besar. Kemudian perlu kita pertimbangkan prosesnya juga dengan kecepatan yang ideal, jangan ada macet dan lain sebagainya. Yang kedua, kerjasama antara Bukit Tinggi dan Agam ini di bidang aliran sungai, bahwa kita harus menjamin aliran sungai yang tidak tercemar dan tidak menyebabkan terjadinya banjir serta limbah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian yang ketiga, kita harus kerjasamakan terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian kenapa tadi saya katakan bahwa saya akan jadikan Bukit Tinggi dan Agam menjadi daerah industri? Pada hari ini kita melihat bahwa potensi yang sangat besar di wilayah Agam yang pada hari ini sedang tertidur. Katakanlah ada lahan-lahan yang tidak produktif, dan ini sangat luas sekali. Bisa jadi kalau kita bangun perkebunan di wilayah tanah-tanah yang tidak produktif dengan bertemakan pariwisata, agro bertemakan pariwisata, maka kita akan bisa tahan wisatawan kita yang datang ke Kota Bukit Tinggi. Kita bisa lihat pada hari ini wisatawan yang datang ke Kota Bukit Tinggi hanya nginap 1-2 hari, dan setelah itu pergi karena tidak tahu mau melihat apa lagi, mau belanja apa lagi, karena sangat terbatas pelayanan wisata yang bisa kita wujudkan di sini. Oleh sebab itu, maka kita harus mewujudkan kerjasama antara Bukit Tinggi dan Agam. Bukit Tinggi kota wisata, Agam adalah penyangga pariwisata. Kemudian
Untuk produk-produk yang ada di Kota Bukit Tinggi, kita melihat bahwa Kota Bukit Tinggi itu produk-produknya sangat minim sekali yang bisa tampil di pasar-pasar modern. Ini disebabkan oleh kualitas dari produk, kemudian kualitas dari kemasan, dan sistem marketing yang belum masif. Nah, di sini kita perlu mengkolaborasikan. Sebagai anggota DPRD Provinsi, kami yakin kami bisa mewujudkan apa-apa yang kami sampaikan tadi dengan melibatkan swadaya masyarakat, bahwa untuk mencapai visi misi sangat keliru ketika kita mencapai misi-misi hanya dengan mengandalkan dana APBD dan dana APBN. Sementara kemampuan masyarakat kita sesungguhnya sangat luar biasa, baik dari segi aset maupun dari segi kapital. Maka perlu kita menjelaskan kepada masyarakat visi misi seperti apa yang ingin kita capai, sehingga terjadi pemberdayaan untuk mencapai visi misi daerah tersebut. Ya, jadi seperti kita juga harus memikirkan Sumatera Barat secara umum. Kesimpulan bahwa akan pengen menjadikan Agam itu sebagai wilayah strategis untuk di industri ya, dan otomatis dengan sarana-sarana penunjangnya seperti transportasi dan infrastruktur lainnya. Begitu ya Pak Asril ya. Tepuk tangan Pak Asril. Sukses. Kemudian silakan waktu dan tempat kami silakan, apa sih visi dan misi strategisnya buat Bang Rinaldi kalau sampai nanti dilantik menjadi anggota DPRD Sumbar nanti 2024 yang akan datang. Silakan waktu dan tempat. Terima kasih Bung Ivan. Secara batiniah, sesungguhnya visi saya mengutip sebuah hadis yang bunyinya adalah khairunas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang memberi manfaat pada manusia lain. Dalam visi dan misi ini tentu juga sesuai dengan core yang saya miliki, basic yang saya miliki. Nah, mungkin pula saya akan membelah gunung, membuat jembatan yang nanti saya ditertawakan orang ini serius ini atau tidak. Saya harus paham dulu berapa APBD Sumatera Barat. Ada yang bilang, oh nanti dicari keluar negeri, bullshit itu omong kosong itu. Kita harus berpikir, bicara program tak lepas dari anggaran, visi dan misi tak lepas dari anggaran. Kalau mencari celah-celah lain itu nantilah. Kalau ada yang mengatakan pendidikan di UMKM itu tidak menarik, bagi saya sangat menarik. Perlu membaca buku lagi kalau ada yang mengatakan pendidikan UMKM tidak menarik. Nanti saya ajarkan. Jadi visi saya jelas, saya sering sampaikan, mewujudkan Sumatera Barat yang produktif. Produktif itu artinya tidak hanya di bidang pendidikan, itu mencakup kepada aspek-aspek yang bisa memberi manfaat untuk masyarakat Sumatera Barat, untuk umat. Dengan apa? Dengan misi saya. Penekanan saya sebagai calon anggota DPRD itu ada dua di sana, pendidikan dan UMKM. Sampai kapanpun, dan itu tidak akan berubah. Meningkatkan kualitas pendidikan di Sumatera Barat, saya sering sampaikan dengan
Rinaldi. Reaktif, inovatif, nyata. Kenapa nyata? Masih dalam pencalonan, sebelum pencalonan, hal itu kita buktikan dengan mendatangkan 16 orang dokter. Dan itu jelas sekali keuntungannya oleh Kota Bukit Tinggi, tentunya berdampak kepada Sumatera Barat dalam hal ini. Kemudian harus amanah dong kita di sini. Dan pencalonan kita ini tidak main-main. Jangan dibuat main-main pencalonan kita sebagai calon anggota DPRD. Nanti kita ditertawakan orang. Pencalonan ini serius. Dan kita tentu juga serius dalam berjuang ini. Dan tentunya dalam hal pencalonan ini ada perbedaan visi dan misi masing-masing calon. Itu hal yang wajar. Tapi saya hargai Bung Dafrion bagus visi dan misinya. Bung Hasil bagus. Dan itu baru namanya sebuah kolaborasi para calon yang berkualitas. Kemudian tentu juga saya artikan lagi abjad saya tadi. Di sana ada loyal. Nah, tidak hanya janji yang kita berikan, kita juga menjembatani, menjadikan diri kita ini bahagian dari keluarga yang tidak mampu ketika dia tidak bisa membayar uang kuliahnya. Kita jembatani, kita cari celah di sana. Bagaimana dia bisa sekolah tidak membayar dan dapat beasiswa. Dan itu sudah kita jalankan. Tidak 1, 2, 3. Sudah kita jalani itu. Kemudian kita harus dinamis di sini. Berbaur dengan masyarakat. Nah, tentu inisiatif kita penting di sini. Itu Rinaldi. Kemudian penekanan saya di bidang UMKM. Jadi UMKM ini bahagian di atasnya ada ekonomi. Dengan apa? Dengan meningkatkan kapasitas UMKM di Sumatera Barat. Nah, tentunya juga di sini untuk Kota Bukit Tinggi dan Agam. Bagaimana kita juga bisa membantu supply chain, rantai pasok, artinya supply and demand. Ambillah contoh bawang, cabai. Namanya bawang, namanya cabai, tapi akan bisa mempengaruhi inflasi di Kota Bukit Tinggi, inflasi di Sumatera Barat, harga-harga bisa naik. Nah, disitulah peran kita sebagai wakil rakyat nantinya kalau terpilih, berperan dalam ikut bagaimana supply rantai pasok dari petani kemudian kepada pemasok sehingga sampai ke retail, sampai juga ke toko-toko. Ketersediaannya di mana kelemahannya, kita harus cari celah di sana. Misalnya pada tahun 2020 waktu Covid itu kan bawang kita sempat naik, ada di angka 20.000 lebih. Nah, kita lihat salahnya di mana. Oh, memang ada perbankan. Perbankan tuh ada, tapi kan tidak seluruh masyarakat mengetahui siapa yang harus ditemuinya. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan ini? Kita jembatani. Dan di sana ada Kurtani di sana. Apa itu Kurtani? Kurtani itu adalah kredit usaha rakyat yang dikhususkan kepada di mana petani tidak harus ada anggunan. Anggunannya adalah hasil produksinya. Hasil produksi dari petani tadi. Misalnya bawang itu panennya 3 bulan. Di pas ke 3 bulan itu nanti yang akan dibayarkan sebagai penutup pinjamannya. Kemudian membantu menjembatani produk-produk UMKM. Kita sudah lakukan itu. Sudah beberapa yang kita jembatani masuk ke pasar retail modern. Ada
ada kerupuk kamang, ada kue sapi, kita udah jembatani ke Transmart itu. Sehingga peran kita sebagai caleg, sebagai masyarakatKah yang peduli bagaimana bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Bukit Tinggi, itu dirasakan manfaatnya. Makanya kami sampaikan kembali kepada kita semua, pendidikan dan UMKM menjadi penekanan Rinaldi sebagai calon anggota DPRD dari Sumbar 3 Bukit Tinggi Agam. Baik, sudah kita dengar bersama. Ini yang terakhir dari Pak Dafrion, Bung Dafrion, sahabat saya. Apa sih visi misi strategis yang akan dikerjakan khusus untuk kaum milenial kalau seandainya menjabat dan dilantik menjadi anggota DPRD Sumbar 2024-2029? Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, host, Mas Ril, Bang Rinaldi. Sebelumnya saya minta maaf karena saya bukan calon eksekutif. Yang punya visi dan misi itulah calon eksekutif. Saya ini adalah calon legislatif. Dan konstitusi mengamanahkan kepada saya. Dan konstitusi mengamanahkan kepada legislatif itu ada 3 fungsi: budgetnya, pengawasan, dan anggaran. Saya sederhana saja. Itu yang pertama. Karena tadi Bang Rinaldi mengeluarkan hadis, kita yang lebih ampuh kita keluarkan. Letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Berikan kepada yang ahlinya. Kenapa saya tidak memiliki visi misi untuk anggota DPRD? Saya takut. Visi misi saya ini tidak terjalani kepada masyarakat. Saya takut. Kenapa? Karena saya bukan eksekutorial anggaran. Saya bukan eksekutorial program kerja. Kenapa? Karena visi dan misi itu sudah langsung menjadi sebuah RPJM daerah eksekutif. Itu satu, saya taat undang-undang. Yang kedua, anggota DPRD Provinsi Sumbar itu mendapatkan dana fakir itu 5 miliar satu tahun. Dan saya akan membangun jalan aspal itu 1 tahun itu 5 kilo. Kalau 5 tahun saya membangun jalan aspal itu sudah 25 kilo. Kalau kita potong sekian tahun sudah 1 kilo pula. Kalau kita potong lagi sudah 1 kilo saya membangun jalan usaha tani. Ini adalah fungsinya untuk ekonomi kerakyatan, ya kan? Ekonomi kerakyatan itu muncul jikalau infrastruktur sudah bagus. Jikalau belum bagus infrastruktur kata Bapak Jokowi, ekonomi kerakyatan tidak akan bermunculan. Itu kedua. Yang ketiga, saya akan membangun pos pengaduan masyarakat kepada anggota DPRD Dafrion SHMH dari fraksi PD Perjuangan. Pengaduan masyarakat itu tentang misalnya jalan provinsi rusak, nggak diperbaiki oleh kepala daerah, dan ini akan kita kawal. Bila perlu akan kita panggil kepala daerah itu, akan kita panggil Bapeda, ya kan? Ada apa yang mampu tidak mau? Kalau nggak mampu biar PD Perjuangan yang mampu. Ya, itu yang ketiga. Kita sederhana saja. Yang keempat, saya akan berkoordinasi dengan pemerintah nagari dan lurah. Saya akan berkoordinasi dan saya akan mengawal. Prioritas pertama APBD provinsi itu di Bapeda provinsi. Saya akan kawal. Kita akan paksakan mana jalan yang layak harus dibangun. Itu akan kita kawal sampai kepada Bapeda. Nah, kita sederhana saja. Nanti kalau memang masyarakat mengamanahkan saya menjadi eksekutif, kita targetkan Sumatera Barat atau Agam atau Bukit Tinggi ini menjadi Dubai kedua. Kenapa? Kabupaten Badung 8,5 triliun 1 tahun. Defisit 2 triliun di pusat. 1 triliun defisit di pusat. Dengan apa dia membangun negerinya? Dengan desa wisatanya. Kenapa kita tidak mampu? Kok kita tidak mampu? Kok kita selalu berbicara anggaran?
Membangun negara itu harus dengan gagasan, bukan dengan mimpi yang kosong. Itu kata Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Harus dengan gagasan besar untuk membangun sebuah bangsa itu. Ya. Harus. Jadi tidak ada yang ini, maaf, yang kata Bang Rinaldi tadi, tidak ada di situ menghayal dan bermimpi. Kalau zaman dulu kita hidup, ada seseorang yang berbicara kepada kita, Pak, saya ingin besi terbang, burung terbang Pak, dengan sekian kilo Pak, kamu ilai, mana ada burung besi yang terbang. Tapi buktinya sekarang tuh ada. Ya. Bisa kita melihat dunia luar melalui HP saja, bisa. Pemikiran manusia, karena Tuhan itu memberikan manusia itu pemikiran itu miliaran. Hanya satu kata Tuhan yang tidak boleh sama manusia ini, mengetahui zat saya. Hanya satu. Kalau yang lain itu bikin, malahan anak-anak ini, maaf tanda kutip, ini bukan persoalan ya sarai ya. Ada manusia ini yang dilahirkan tanpa adanya dibicarakan di dalam kitab. Contoh saja bayi tabung, tidak ada itu. Ya kan? Jelas itu. Nah, itu pemikiran manusia. Nah, jadi kita sederhana saja. Kalau saya menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat nanti, saya akan kawal terus pembangunan infrastruktur di tingkat-tingkat nagari dan di tingkat-tingkat kelurahan di Provinsi Sumatera Barat ini. Dan ini perlu juga saya sampaikan. Saya kalau terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, dan saya tidak akan berbicara alhamdulillah, saya akan berbicara innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya ya, jujur saja, saya tidak pernah berdoa kepada Allah itu meminta-minta jadi anggota DPRD. Kenapa? Karena saya yakin Allah itu yakin tahu siapa yang bisa dia manahkan. Jadi maaf ya, kalau kita berbicara untuk membangun masyarakat, mensejahterakan masyarakat, ini maaf, anggota DPRD-nya saja calon-calonnya ada juga yang belum sejahtera di masyarakat. Masyarakat mana yang mau disejahtera? Satu. Yang kedua, saya tidak ingin menjadi pengkhianat masyarakat. Saya terlalu banyak berbicara tentang visi dan misi, saya terlalu banyak berjanji tentang visi dan misi. Setelah saya dilantik, saya bingung. Ini kenapa ya? Ngapain kita DPR ini? Ya kan? Mau ngapain kita DPR? Kenapa? Kalau kita terpilih tahun 2024 sebagai anggota DPRD provinsi, misi apa yang kita jalankan? Sedangkan RPJM daerah pemerintah Sumatera Barat itu sudah pasti beda dengan kita. Kenapa? Karena kita terlahir dari tahun 2024 menjadi legislatif. Jadi itu saja. Kami dari PDI Perjuangan, kami tidak akan bermuluk-muluk kepada masyarakat. Yang jelas, jika masyarakat percaya dan mengamanahkan kepada saya untuk menjadi anggota DPRD provinsi, saya akan mengawal pembangunan infrastruktur tiap-tiap nagari dan tiap-tiap kelurahan. Dan saya tidak akan berbicara visi-visi dan lainnya. Itu saja. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong buat ketiga-tiga narasumber kita. Tepuk tangan yang mulia, dan mari kita doakan bahwa cita-cita yang akan diwujudkan untuk negeri kita ini bisa sampai hendaknya di DPRD. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, untuk sesi berikutnya itu adalah sesi tanya jawab. Kami mempersilahkan kepada audien yang hadir di sini untuk bertanya kepada ketiga narasumber ini terkait visi dan misi, terkait apa saja, utamanya apa sih yang akan dikerjakan ketika nanti akan duduk di DPRD. Silakan tanyakan kepada teman-teman, udah apa-apa di Siko. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Langsung ditujukan kepada siapa? Silakan. Tidak usah perkenalkan diri ya. tetap Wajib ya, nama saya Raja Bintang, Presiden Negeri Aladdin. Jadi kalau Presiden ngomong itu boleh bias ya. Oke, pertama kali saya mau mengutip dari brother kita Davrion, Davrion, salah. Karena milenial ini aset sebenarnya, jadi harus diatur cara bicaranya.
Jadi begini, tadi saya mengutip apa tadi, tidak mungkin ketua dari partai itu tambatan SMA, karena kadernya semuanya S1, padahal Megawati tambatan SMA lah. Jadi saya bantah itu. Di SMA dia itu tahun 97 keluar dari Pajajaran 2 tahun karena bapaknya tidak menjabat lagi, dia keluar. Pak disambung lagi pada Trisakti Pak UI juga cuma 1 tahun. Artinya apa? Menurut saya statement mengatakan intimidasi kepada kaum milenial itu tolong dihilangkan itu keberadaan. Karena kita milenial, kita sekolah lewat 2 tahun. Dan yang kedua, saya mengatakan kenapa tadi dari para calon tidak ada mengatakan kalau milenial itu aset. Nah, kenapa yang aset? Karena milenial itu kata dasarnya itu mau jadi tua, tadi ada aset. Aset adalah satu benda yang harus dijaga. Nah, itu saya sangat tadi kenapa ada para caleg tidak mengatakan kalau milenial itu aset. Nah, aset ini apa? Aset itu satu benda yang harus dijaga dan diberi pupuk imunisasi tentang bagaimana cara berdemokrasi, gitu loh, berada. Nah, yang kedua, pertanyaan saya yang kedua ini buat Pak Asril ini, sebenarnya dari My Brother. Gini Pak, bagaimana cara Bapak membuat pariwisata di Sumatera Barat menjadi terkenal? Ini sama dengan Bapak Davrion yang menjadikan Dubai di Sumatera Barat. Jika Bapak tidak mengaji tentang jalan tol, apabila jalan tol melewati Bukit Tinggi, apakah kajian Bapak Asril dan Bapak Davrion itu akan terwujud? Karena kajian dalam tol akan membatasi suatu daerah atau melewati daerah yang basicnya lah kota transit. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana Pak. Terima kasih banyak Bapak Lambo. Beliau ini adalah aktivis ini dan guru besar adat. Beliau ini. Jadi sebenarnya tadi gini Pak Lambo, sebenarnya Megawati itu ya, ini pengakuan ya. Ini kita dalam bahasa hukum ya. Kalau ada pengakuan seseorang itu yang menyatakan dirinya sah itu, jikalau terlawan menyampaikan dia tidak sah, tidak bisa membuktikan, maka itu kabur lawannya. Jadi Megawati itu memang S3-nya udah 3, profesornya udah 2. Itu pengakuan dari Megawati. Iya kan? Nah, kalau kita tidak bisa membuktikan, berarti kabur pernyataan dia. Satu. Yang kedua, Pak Lambo, tadi bukan persoalan adanya ketua partai tamat SMA, adanya intimidasi. Tadi yang dipertanyakan oleh host kita dengan tema kita itu kenapa, ya kan? Saat sekarang ini anak-anak milenial itu tidak berminat ya, dalam berpolitik, ya kan? Nah, jadi kita tadi menjawab. Ya. Yang pertama sekali kan sudah kita jawab tadi beberapa poin. Kenapa? Karena ya menampakkan gaya yang tidak baik daripada senior-senior politik, kan seperti itu. Yang kedua, untuk memaksakan anak muda untuk ikut politik, ya otomatis kita dari daerah ya, tentu kita lihat dulu dari ketuanya. Anak-anak milenial sekarang ini kan psikologisnya berbeda. Anak-anak milenial sekarang ini adalah smart people. Beda ya. Beda dengan orang-orang dahulu. Kalau orang-orang dahulu itu wise people, dia di atas dari smart people, ya. Karena kalau orang smart people itu egonya tinggi, itu yang terjadi pada milenial. Kalau wise people tidak, dia di atas lagi dari kecerdasan, dia bijaksana. Nah, jadi itu sebenarnya tadi itu Pak Lambo, yang terjadi sekarang ini menurut pengamatan kita di lapangan. Nah, itu yang terjadi sekarang ini. Bahwasanya kita mungkin sudah banyak mendengar ya, melihat ya, itu adanya semacam mengajak kepada hal-hal yang bersifat hoak ya, yang bersifat opini ya.
Padahal generasi muda sekarang, kata Bang Asril dan kata Bang Rinaldi tadi, itu sudah generasi milenial, bukan milenium lagi. Ya sudah milenial itu. Dan malahan ilmu mereka itu mungkin lebih jauh daripada kita. Ya, lebih jauh kepada kita. Ya kan? Nah, jadi itu pada dasarnya tadi. Mungkin itu saja yang ditanyakan. Ada tadi. Ya, itu saja mungkin ya. Oke. Ada satu lagi tidak? Ada satu lagi, Bapak pengen menjadikan Bukit Tinggi Iya. Dubai. Iya. Sedangkan Bukit Tinggi dilewati oleh jalan tol. Ya. Jadi gini, Pak Lambo, justru itu sangat penting sekali pemimpin itu orang seni. Bisa dijadikan jalan tol itu tol wisata. Tol wisata. Iya, bisa dijadikan jalan tol itu tol wisata. Itu yang ada konsepnya justru itu pada orang-orang seni. Kalau pemimpin itu orang tidak seni, itu dia akan kaku, bingung dia. Biar dia jadi apa ini gitu kan. Nah itu jadi karena jalan tol itu melewati kota Bukit Tinggi, ya kan? Bagaimana kita bisa menjadikan jalan tol itu benar-benar tempat wisata dan anak-anak muda? Ada, bukan di tepi jalan tol, ya kan? Itu kan ada namanya persinggahan, ya kan? Jalan tol itu ada persinggahan. Rest area. Iya, rest area. Nah, kita akan menciptakan di situ namanya wisata tol atau tol wisata atau tol religi atau religi tol. Ya, terima kasih. Baik, sangat menarik sekali. Tepuk tangan buat Pak Kampion. Oke, ini mohon maaf karena waktu sudah sempit sekali, sudah hampir 1 jam. Mohon jawaban singkat, padat dan tepat terkait pertanyaan dari Lambo tadi. Waktu dan tempat, silakan. Siapa yang mau duluan? Ya, Pak Sule. Terima kasih. Pertama, mohon izin saya mau mengklarifikasi yang disampaikan Pak Dabrijon tadi ya, terkait dengan visi misi. Apakah seorang calon legislatif tidak boleh punya visi misi berdasarkan tupoksinya? Di Undang-Undang 23, di Undang-Undang sebelumnya, sebelum 23, memang fungsi anggota DPRD, tugas dan fungsi anggota DPRD itu ada 3. Yang pertama pembuatan peraturan daerah, yang kedua penganggaran, yang ketiga pengawasan. Nah, di Undang-Undang 23 2014 ada satu lagi tugas dan fungsi anggota DPRD, yaitu mendengar dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, anggota DPRD yang menyampaikan visi misinya harus berhati-hati bagaimana visi misi yang disampaikan benar-benar bisa diwujudkan nanti. Itu dasar hukumnya. Kemudian untuk Mr. Presiden, yang pertama, kenapa tidak mengatakan aset? Tadi kami sudah katakan bahwa kami sedang menyiapkan kader-kader milenial untuk mengambil alih Partai Nasdem. Itu artinya kita memandangnya sangat mulia sekali, sangat besar sekali kaum milenial ini. Kemudian terkait jalan tol, tadi juga kita sudah sampaikan bahwa perlu adanya MOU Intercity Connection antara Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam dalam 3 hal minimal. Pertama, transportasi, kedua, aliran sungai, dan ketiga, pengelolaan sampah. Nah, dalam transportasi, jalan tol Padang Pekanbaru pasti melewati apakah Agam atau Bukit Tinggi. Yang jelas minimal Agam. Kalau Intercity Connection yang jalan, maka jalur dari Agam ke Bukit Tinggi itu akan lancar. Terima kasih pada Pak Asril. Terakhir kepada Abang dan Rinaldi, silakan sampai tanggapan dan jawabannya. Terima kasih Bung Lambo. Meskipun sudah hampir jam 22, kita masih semangat dan kami tetap semangat. Kami hanya menyingkapi bahwa tadi ada pertanyaan, kok tidak ada kalimat aset di sini. Nah, saya sudah sampaikan tadi bahwa milenial ini bonus demografi. Nah, bonus demografi itu apa? Ketika suatu negara peningkatan ekonominya yang disebabkan oleh perbandingan antara jumlah usia produktif
dibandingkan usia produktif, lebih besar yang usia produktif. Mana yang usia produktif? Usia 15 sampai 60 tahun, dan itu dalamnya ada konten aset di sana. Dia sudah aset. Seperti itu, seperti itu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan tol, saya ingin menyinggung sedikit. Meskipun latar belakang biologi ya, tapi tetap juga berkolaborasi dengan visi dan misi saya. Jangankan anggota DPRD, kita pribadi saja hidup harus ada visi. Masa kita hidup tidak ada visi? Mau jadi apa nanti ke depannya? Tol itu sesuatu yang didam-damkan. Nah, ambil contoh, saya sempat ditelepon oleh salah satu tokoh masyarakat Palu, bisa nggak Pak Rinaldi bisa menjembatani jalan tol ini untuk bisa dibicarakan di tingkat nasional kah, di provinsi kah? Artinya apa di sana? Ada peran-peran ini yang mama cari pandai alim ulama. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena di beberapa tempat itu seperti di Padang Pariaman, itu kan persoalan pembebasan tanah berbahaya di sana. Sehingga tidak 1, 2, 3, cukup banyak yang terjerat hukum. Jadi saya menegaskan di sini bahwa untuk tol secara pribadi kami mendukung itu. Nah, apabila kami nanti terpilih sebagai anggota DPRD, kami akan memperjuangkan tol itu karena itu adalah sarana transportasi yang cepat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tentunya juga di Bukit Tinggi dan Agam. Barangkali itu, terima kasih. Baik, sudah kita dengar semua pemaparan visi dan misi. Sudah kita dengar bersama jawaban-jawaban cerdas dari para calon legislator kita. Dan terakhir, sebelum kita tutup acara dan ditutup dengan panelis ya, yang akan memberikan penajaman terhadap materi, saya pengen berikan waktu 5 menit maksimal himbauan kepada milenial Bukit Tinggi Agam. Apa himbauannya? Silakan, mau kampanye mau apa silakan, 5 menit kami berikan waktu. Mau mulai dari siapa? Silakan Pak Azril. Baik, terima kasih kepada adik-adik kita milenial Gen Z, bahwa Anda semua adalah calon penerus pemimpin bangsa. Oleh sebab itu, pada hari ini sistem demokrasi kita menjadikan partai politik sebagai pilar-pilar demokrasi. Nah, ketika Anda semua ingin menjadi negara ini menjadi baik, menjadi bagus, dan tercapai cita-cita luhur berbangsa, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka Anda tidak punya pilihan. Suka atau tidak suka, Anda harus berada di partai. Karena seluruh kebijakan, apapun bentuknya yang ada di Indonesia, ditentukan oleh partai politik. Silakan seterusnya, tepuk tangan buat Pak Azril, caleg dari Nasdem Bukit Tinggi Agam. Nomor urut sudah ada Kak? Belum, nanti kita sama-sama tunggu Kak, sama-sama kita tunggu nomor urut dari Pak Azril Bukit Tinggi untuk dapil Bukit Tinggi Agam. Silakan selanjutnya kepada Pak Rinaldi, sampaikan himbauan kepada kaum milenial 5 menit dari sekarang, silakan. Terima kasih Bang Rinaldi, host. Saya sederhana saja menghimbau para milenial, karena menurut saya milenial bukan aset tetapi pejuang bangsa. Kalau nanti adik-adik dari milenial yang ikut berpolitik maupun di partai politik, jangan ditiru abang-abang kita yang sudah korupsi masuk penjara. Itu satu. Yang kedua, jangan pernah mengucapkan kata-kata kasar dan beretikalah berpolitik, karena politik itu adalah untuk orang-orang yang berilmu, dan berilmulah berpolitik. Itu pesan dari kami, dari saya selaku caleg PDI Perjuangan. Dan tetaplah jaga ideologi Pancasilais
untuk mencapai rahmatan lil alamin. Terima kasih. Silakan Bang Eri. Terima kasih, mantap himbauan saya kepada milenial, para milenial khususnya di Bukit Tinggi Nagam. Marilah kita setiap Jumat malam ke Bopek Keluarga. Mantap. Ini wadah. Di sini ada sebuah lembaga namanya PAKE, Parlemen Komunikasi dan Edukasi Kota Bukit Tinggi. Sehingga para milenial, adik-adik atau anak-anak kami akan memahami apa itu politik, apa itu partai politik, apa itu komunikasi politik, apa itu kebijakan politik. Mari datang ke Bopek Keluarga. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Nanti untuk panelis di sesi berikutnya aja ya, mungkin barangkali. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Asril, Bang Rinaldi, dan Bung Dafrion yang sudah bersedia menyampaikan pokok-pokok pikirannya, gagasan-gagasan cerdasnya. Maka dari kami akhiri sesi pertama caleg bicara untuk dapil 3 Bukit Tinggi Agam dengan untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat ketiga narasumber.